Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuswita Utami, channel pembelajaran matematika. Pada video ini saya akan membagikan video mengenai materi eksponen. Sebenarnya materi eksponen ini sudah pernah kalian pelajari waktu di kelas 9 SMP, yaitu aturan perpangkatan. Jadi intinya pelajaran eksponen di kelas 10 SMA ini hampir sama dengan waktu di SMP kemarin. Oke, sebelum kita mulai materi eksponen ini, coba kita ingat kembali materi waktu kalian SMP kemarin ya, kelas 3 SMP kemarin. Coba kita ulang lagi sedikit. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3. Ini artinya apa kalau 2 pangkat 3? Artinya 2 itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2, artinya 2 ini ada 3, jadi hasilnya akan sama dengan 8 kayak gitu. Sekarang kalau seandainya ada lagi, misalnya 3 pangkat 2, artinya kalau 3 pangkat 2, 3 ini kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, berarti 3 dikali 3 hasilnya jadi 9. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau seandainya pengertian eksponen itu berarti kalau seandainya A pangkat N, artinya A itu akan kita kalikan sebanyak N kali. Jadi kalau seandainya kayak gini, contohnya tadi kalau seandainya 2 pangkat 3, artinya 2 itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Kita lanjut dulu. Nah, contohnya kayak gini. Kalau seandainya 3 pangkat 2, artinya berapa kalau 3 pangkat 2 di sini? Berarti bisa ditulis 3 itu dikalikan sebanyak 2 kali, atau 3 pangkat 2 3 dikali 3, berapa jadi hasilnya? 9. Berarti kalau 2 pangkat 4, berarti 2 itu dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, berapa hasilnya? 16, benar. 4 pangkat 3, artinya 4 itu kita kalikan, 4 ini kita kalikan sebanyak 3 kali, berarti 4 dikali 4 dikali 4, berapa hasilnya jadinya? 64. Oke, sampai sini bisa dimengerti persamaan dari eksponen itu sendiri? Kalau bisa, oke, kita lanjut kita ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini sama ya kayak waktu kalian SMP kelas 9 kemarin. Jadi sifat-sifat eksponen itu masih dipakai teori yang sudah kamu dapatkan waktu di kelas 9 SMP. Yang pertama apa? Kalau A pangkat M dikali A pangkat N, kalau dikali artinya pangkatnya jadi ditambah. Nih, kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi contohnya kalau bisa kita tarik ini, sini contohnya sudah Ibu siapkan. Kalau seandainya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, karena angkanya di sini sama-sama 2, bilangan pokoknya di sini, maka kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2, berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat 5, atau 2 pangkat 5 itu artinya sama dengan 32. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, gimana kalau seandainya 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3? Apakah ini bisa ditambahin pangkatnya? Jawabannya nggak bisa ya, karena ngapa? Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda, satunya 2, satunya 3, kayak gitu. Jadi tidak bisa ditambahin. Jadi syarat bilangan pokok itu bisa ditambahkan, dikali bisa ditambahkan kalau basisnya itu harus sama. Kalau ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, kayak gitu.
Lanjut, sifat yang kedua itu kalau seandainya dibagi. Jadi kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurang. Contohnya, oh ini maaf ya, bukan kali ini ya, tapi ini bagi ya. Ini dibagi. Salah ketik ya. Berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 ya. Kalau dibagi, karena ini basisnya sudah sama-sama 2, bilangan pokoknya kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang ya. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 2. Berarti jawabannya sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 berarti 3. Maka 2 pangkat 3 itu hasilnya akan sama dengan 8. Oke, bisa dimengerti. Lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya itu, nah sifat selanjutnya itu sifat kali. Jadi kalau seandainya dikali, ada bilangan eksponen atau bilangan pangkat itu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi dikali. Jadi kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka jadi A pangkat M dikali N. Contohnya di sini kalau seandainya ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi ada bilangan pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka karena bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, jadi 2 pangkat kalikan 3 kali 2. Berarti 3 dikali 2. Jadi 3 dikali 2. Maka hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2, berarti hasilnya jadi 6. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga itu sifat tentang akar ya. Sifat yang ketiga itu sifat tentang akar. Kalau seandainya ada akar A itu dikuadratkan. Jadi kalau ada akar dikuadratkan maka akarnya jadi hilang. Jadi dia tinggal A. Jadi contohnya di sini kalau seandainya ada akar 2 kita kuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 2. Lanjut sifat yang keempat itu kalau seandainya A dikali B dipangkatkan dengan N. Kalau berarti ini sifatnya jadi apa? A pangkat N pangkatkan semua dengan N ya. A kali N, A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Contohnya kalau seandainya 2x dipangkatkan dengan 2. Ini 2x ini, 2 dan x ini semuanya kita pangkatkan dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 4, terus x dipangkatkan 2 jadi x pangkat 2 kayak gitu. Atau misalnya kayak gini, 3x dipangkatkan dengan 3, berarti 3x ini semuanya dipangkatkan dengan 3. 3 dan x ini pangkatkan semua dengan 3. Berarti 3 pangkat 3, berapa 3 pangkat 3? 27. X dipangkatkan 3 berarti x pangkat 3, bukan 3x pangkat 3. Salah ya. Lanjut sifat yang kelima, itu sifat yang kelima kalau pangkatnya pecahan. Jadi kalau seandainya A pangkat 1/2, jadi kalau pangkatnya setengah berarti dia jadi akar, jadi akar A kayak gitu. Nah sekarang coba kita lihat contoh di sini. Contoh di sini ada di buku paket kalian, itu buku Sukino ya. Jadi buku matematika peminatan Erlangga Sukino. Di situ katanya di contohnya di situ, jika diketahui fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, dia minta tentukan nilai dari f setengah. Nah, ini yang diminta, tentukan nilai. Oke, sekarang kita coba jawab. Berarti kalau kita jawab di sini f setengah yang diminta, berarti kalau f setengah si x ini sudah berubah jadi setengah, berarti tinggal diganti, berarti 3, nah ada x, nah sekarang x nya ini kan sudah berubah jadi setengah, maka jadi 3 pangkat setengah. Berarti tadi setiap yang pangkat setengah hasilnya jadi A pangkat setengah, berarti jadi akar A, maka 3 pangkat setengah berarti jadi namanya akar 3. Sampai sini bisa diterima? Lanjut, masih di buku Sukino. Jadi
Kalau nggak salah itu ada di soal LKS 1 ya. Coba ditulis dulu di sini. Soal LKS 1 itu kalau seandainya yang pertama, kalau seandainya akar 5 akar lagi 2. Nah, ini berapa hasilnya? Kuadrat. Nah, sekarang tadi sifat eksponen tadi, kalau ada akar A dikuadratkan maka hasilnya akan sama dengan A. Artinya akar ini jadi hilang. Nah, akar ini jadi hilang. Karena di sini akar 5 akar 2 dikuadratkan, berarti akar yang mana yang hilang? Ialah akar yang paling depan ini. Nah, dia jadi hilang. Berarti jawabannya tinggal berapa di sini? 5 akar 2. Bisa dimengerti? Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, kalau seandainya 3 akar 2 dikuadratkan. Tadi sifat eksponen ada, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya diapain ini? Dikali kan? A pangkat M dikali N. Maka hasilnya ini akan sama dengan berapa? 3 pangkat akar 2 dikali dengan 2. Akar 2 dikali 2 berarti 2 akar 2. Maka bisa ditulis di sini 3 pangkat 2 berarti 9 akar 2. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa lanjut ya. Lanjut lagi, masih di buku Sukino. Jadi di buku Sukino LKS 1 itu bagian B kalau nggak salah ya. Tuliskan, katanya di sini tuliskan jawaban dalam bentuk pangkat dengan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ntar dituliskan dulu soalnya. Jadi kita disuruh mengubah bilangan ini dengan bilangan yang berpangkat, tapi bilangannya itu dengan berpangkat kayak ini. Tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi dalam bentuk A pangkat N kayak ini, dengan menggunakan sifat-sifat dari eksponen. Jadi bilangannya tuh diminta dalam bentuk bilangan tunggal kayak gini. Soalnya itu nomor yang A itu jika 4 pangkat 1 ditambah akar 2 dikali 4 pangkat 1 min akar 2. Nah, sekarang lihat bilangan pokoknya di sini sama-sama 4. Tadi sifat eksponen, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, kalau dikali artinya pangkatnya jadi ditambah. Karena sudah sama-sama 4 bilangan pokoknya, maka kalau dikali pangkatnya ditambah ya. 1 tambah akar 2 ditambah 1 dikurang akar 2. Akar 2 dikurang akar 2. Habis kan? Berarti tinggallah di sini berapa? 4 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 berarti 2. Maka hasilnya akan sama dengan 4 pangkat 2. Berapa 4 pangkat 2? Hasilnya jadi 16. Oke, selanjutnya masih di buku Sukino ya. Buku Sukino LKS 1 bagian B. Di sini Ibu ambil soal yang C. Jadi evaluasi bagian yang C. Sama, buat dalam bentuk pangkat tunggal. Jadi bentuk A pangkat N tunggal jadinya. Soalnya di sini jika 2 pangkat 4 ditambah pi dibagi 2 pangkat 1 ditambah dengan pi. Nah, tadi sifat eksponen, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka kalau sama-sama bilangan pokoknya, kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurang M kurang N. Nah, sekarang ini pangkatnya kan sudah sama-sama 2, maka kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang. 2 pangkat jadi berapa? 4 ditambah pi dikurang 1 ditambah dengan
pi. Ingat kalau dikurang selalu dalam kurung ini, tidak boleh kalau tidak dalam kurung. Kalau tidak dalam kurung hasilnya pasti salah. Jadi jangan dibuat kayak ini, 4 ditambah pi dikurang 1 ditambah pi. Ini salah pengertiannya kalau dibuat kayak gini. Maka kalau dikurang ingat selalu dalam kurung, kasih kurung kayak gini. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 ditambah pi. Nah sekarang min kali ke dalam, min dikali 1 hasilnya jadi min 1. Min dikali pi hasilnya jadi min pi. Maka pi min pi saling menghapuskan kan, saling menghilangkan. Pi dikurang pi, habis kan? Maka hasilnya tinggal 2 pangkat 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 berarti 3. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 pangkat 3 berarti 8. Oke, sampai sini bisa diterima. Lanjut ke soal selanjutnya, masih di buku Sukino. Di sini Ibu ngambil soal latihan evaluasi B, masih bagian yang E ya. Bagian yang E sama halnya buat dalam bentuk pangkat tunggal A pangkat N kayak gini, pangkat tunggal kayak gini. Soalnya itu di sini akar 2 pangkatnya akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2. Nah, jadi akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi di akar 2. Jadi berdasarkan sifat eksponen, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka kalau ada bilangan pangkat berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi dikali kan, A pangkat M dikali N. Maka karena akar 2 ini punya pangkat akar 2, maka kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. Berarti ini jadi akar 2 pangkat akar 2 kali akar 2. Berarti hasilnya jadi akar 2 kali akar 2. Berapa hasilnya? Masih ingat sifat eksponen yang ini? Kalau akar A dikali akar A, jawabannya pasti A. Jadi kalau akar 2 dikali akar 2, jawabannya pasti 2. Maka jawabannya jadi akar 2 dikuadratkan. Tadi ada sifat eksponen, kalau ada akar A kita kuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan A. Berarti kalau akar 2 kita kuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 2. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Oke, pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Setelah ini kita akan melakukan kuis melalui aplikasi Quizizz. Jadi akan diambil sebagai nilai harian kalian. Nah, bagi yang belum mengenal aplikasi Quizizz, jadi nanti tinggal klik aja link tautan yang akan Ibu berikan. Habis itu tinggal kalian tulis nama dan kelas, dan nama ini jangan lupa pakai nama yang sesuai dengan absen ya, bukan nama samaran seperti SpongeBob, Patrick dan lain-lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.